Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dengan konten The Real Pengantar Jenazah, The Real Horror ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, selalu dukung channel ini, selalu hadir, selalu setia, berkomentar. Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya, agar channel ini nanti berkembang. Kita nggak tahu teman-teman. Jadi saya akan terus membagikan cerita-cerita, membagikan video pengantaran jenazah. Jadi kita nggak tahu ke depannya itu ada cerita seperti apa, ada lokasi seperti apa, ada kasus seperti apa. Kita nggak tahu, yang pasti teman-teman ikuti channel ini ya. Kita bisa berbagi pengalaman, nanti bisa teman-teman komen juga, berbagi ilmu. Teman-teman punya pengetahuan silahkan komentar ya. Jadi diharapkan channel ini bisa menjadi edukasi buat semuanya, bisa menjadi pembelajaran hidup buat semuanya teman-teman. Jadi yang pasti semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman, kita lanjutkan perjalanan ini. Dan ini kita melalui hutan Parengan teman-teman. Ngerti Parengan ya, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Jadi hutan ini besar banget, alhamdulillah jalan provinsi. Cuma jalannya nggak bagus teman-teman, jadi harus hati-hati banget ini. Ini jalan menghubungkan Bojonegoro Tuban yang bagian barat teman-teman, bagian barat. Jadi banyak hutan di sini di daerah Tuban Bojonegoro ini, dan ini salah satunya yang besar. Dan harus hati-hati lewat sini teman-teman, harus hati-hati karena jalannya banyak berlubang tanpa ada penerangan lampu ya. Tapi alhamdulillahnya ini jalan provinsi, jalan nasional lah, jadi masih ada kendaraan meskipun nggak banyak di malam hari. Dan sekali lagi ini saya berbagi pengalaman teman-teman. Jenazah yang saya bawa ini jenazah kecelakaan ya. Dan kecelakaannya, masalahnya sepele teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu, nanti bisa koreksi lah, kalau bisa komentar lah bahwa nah ini bagus contoh sepeda motor yang depan itu. Masalahnya sepele, lampu belakangnya sang bapak ini nggak ada teman-teman, nggak kelihatan. Kita bayangkan nah, kalau sepeda motor di depan itu lampu belakangnya nggak ada, pasti gelap teman-teman. Meskipun depannya ada, pasti gelap saja, pasti gelap. Dan kasusnya itu pengemudi truknya itu nggak tahu kalau depannya ada sepeda motor karena lampu belakangnya itu mati teman-teman. Dan seperti ini itu banyak terjadi. Nah yang barusan lewat itu nggak ada lampunya belakang. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai cek ya, setelah video ini teman-teman bisa lihat kalau di jalan itu nanti teman-teman bisa cek, atau kadang-kala teman-teman sendiri yang lampunya belakang mati ya, harus segera dinyalakan teman-teman. Itu harus segera dinyalakan ya, itu penting banget lampu belakang itu. Nah karena kondisi sepi kayak gini ya, ini perlu banget lampu belakang itu. Karena kondisi sepi begini biasanya kendaraan roda 4 itu agak kencang teman-teman, karena memang merasa sepi dia agak kencang. Dan ketika pengendara motor itu nggak ada lampu belakangnya, maka hilang penglihatan dari para sopir mobil itu. Jadi nggak kelihatan, dia kaget gitu, ternyata ada sepeda motor di depannya. Dan kasusnya seperti ini mulai banyak, sampai saya naik ke atas, mulai banyak teman-teman. Jadi berhati-hati sekali lagi. Jadi untuk teman-teman ataupun keluarganya ataupun siapapun yang punya motor ini, hampir semuanya punya motor sih, sekarang juga cek lampu belakang. Nah ini bagus di depan, lampu belakangnya itu harus nyala teman-teman, itu harus, itu wajib nyala. Jadi saat ini segera cek lampu belakang semuanya, lampu belakang motor Anda maupun motor teman-teman. Kalau memang nggak nyala, segera diganti ya dopnya, dibuat nyala teman-teman. Karena ini salah satu ikhtiar kita ya. Memang semuanya takdir, tapi kita harus berikhtiar ya. Karena kasus kecelakaan dengan model seperti ini ternyata mulai meningkat ya. Sepeda motor yang belakangnya itu nggak ada lampu penerangan, ini berbahaya ternyata. Kayaknya sepele, tapi itu sangat berbahaya banget.
Nah ini kasusnya di daerah sini lah, apalagi jalurnya seperti ini teman-teman bisa tahu lah jalur ini juga harus hati-hati karena jalur ini tepatnya di SMP Parengan ya, depan itu tikungan tajam. Jadi kalau orang luar kota ini sering terjadi kecelakaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di depannya SMP Parengan, jadi kanan itu SMP Parengan Tuban ya. Sampingnya SMP Parengan itu jalannya niku tajam teman-teman. Jadi kalau memang nggak hafal daerah sini itu berbahaya banget. Jadi nah lihat ya depan ya, jalannya juga nggak bagus teman-teman. Nah ini lihat kan tikungannya tajam gini, dan pasti nanti ada biasanya dikasih tulisan sama Pak Polisi, daerah ini rawan kecelakaan, karena memang benar-benar sering terjadi kecelakaan di sini, sering terjadi teman-teman. Nah kan miring gini, dari sana itu juga tikungan tajam lagi, jalannya menurun, itu ada kendaraan. Ini kendaraannya lumayan kencang-kencang begini, jadi ini peringatan buat kita semua. Jadi teman-teman bisa mengingatkan saudaranya, mengingatkan keluarganya, langsung dicek ya motor lampu belakang itu nyala apa enggak, itu langsung dicek teman-teman. Jadi jangan anggap sepele, hal ini kayaknya sepele banget tapi ini berbahaya. Nah ya bener kan, di depan itu ada tulisan rawan, daerah ini rawan kecelakaan. Biasanya gitu, sering banget terjadi kecelakaan di sini. Wow. Nah, kita lihat kan itu. Nih, jalan ini hati-hati. Jalur rawan laka lantas. Ya, kelihatan kan? Baca kan? Jadi memang benar-benar berbahaya ini jalur Parengan Kabupaten Tuban yang menghubungkan Bojonegoro, terus Jatirogo, Lasem, Semarang bisa lewat sini. Tapi ini jalurnya harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati. Sekali lagi ini saya ulang-ulang teman-teman, karena kasusnya mulai banyak kecelakaan seperti itu, motornya lampunya nggak mati. Saya ulang-ulang banget, jadi saya berpesan banget, seketika kalau teman-teman lihat video ini, seketika langsung dicek teman-teman. Atau bukannya motor teman saja, jadi motornya adik, motornya saudara, motornya keluarga, segera dicek lampu belakangnya nyala apa enggak, karena itu benar-benar membantu teman-teman, bisa menyelamatkan nyawa teman-teman gitu loh. Tapi kalau sering keluar malam hari itu lampu itu harus dinyalakan teman-teman. Dan ini bukan sekedar omongan kosong loh teman-teman, ini asli terjadi. Jadi bukan mengada-ada. Jadi teman-teman sekali lagi, ini bukan mengada-ada, ini asli terjadi. Ya, kalau nggak percaya bisa. Dan itu banyak, saya tadi nyumpai banyak sepeda motor yang masih belum nyala, lampu belakangnya masih mati, banyak banget ya. Dan ini semoga menjadi edukasi buat kita semua, bahwa ada kasus seperti kecelakaan karena gara-gara lampu belakangnya nggak nyala gitu. Ketika Pak Sopir ditanya, ya nggak kelihatan Pak, dia nggak tahu kalau depan itu motor gitu loh. Lampu depannya ya nyala, tapi nggak tahu pada saat Sopir lihat dari belakang itu kan nggak gelap gitu loh teman-teman. Jadi ya akhirnya terjadi kecelakaan tabrak belakang seperti itu, sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa teman-teman. Jadi berbekal ini, kasus ini teman-teman, saya mengutarakan, saya mohon banget segera cek ya, ganti lampu juga nggak mahal banget sih lampunya, itu murah kok ya teman-teman. Dan itu salah satu ikhtiar kita ya. Jadi bagi anak-anak kita yang naik motor, saudara atau semuanya, segera ya, cek, segera cek. Kalau sudah nyala ya bagus, alhamdulillah. Ya, jadi saya nggak bermaksud ngomongin jenazah, maaf jenazah, mungkin kita tahu ada
sesuatu di belakang, kita nggak ngomongin, tapi kita ambil positifnya ya, positifnya untuk memberikan edukasi buat teman-teman semuanya, penonton saya ya. Jadi ya kalau bermanfaat begitu kan enak ya. Jadi mungkin sebagai ilmu, sebagai ilmu tentang penyampaian ilmu, sebagai pahala buat saya juga. Jenazah yang kita antarkan memperingan timbangannya itu juga. Jadi semoga sebagai bekal ya, bekal amal penolong di akhir kelak bagi saya juga, bagi jenazah itu, dan bagi teman-teman yang menyampaikan informasi ini seluas-luasnya juga semoga menjadi amal penolong teman-teman semua yang di akhirat ini. Ya, oke teman, terima kasih. Semoga video singkat ini di hutan Paringan Tuban bisa bermanfaat teman-teman, bisa bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu jaga diri baik-baik teman-teman, dan semoga kedepannya kita bisa saling memberikan informasi yang bagus selanjutnya, saling berbagi pengalaman agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih semuanya, salam sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.